Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Saktioto MP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil review mengenai artikel tentang sensor suhu berbasis optik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu saya Fatimah Nur Ramadhani. Kemudian beberapa teman saya yaitu Ari Rivaldo, Lesmarito Sitanggang, Taufik Hidayat, dan Romauli Purba. Baik, mengenai bab 1 yaitu tentang pendahuluan, di mana pemantauan suhu yang andal berperan penting dalam industri metalurgi, bidang kedirgantaraan, produksi energi nuklir, dan aplikasi medis. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, maka dibutuhkan instrumentasi pemantauan suhu di bidang medis. Menurut teknik akurasi, deteksi, dan pemasangannya, teknologi pemantauan suhu tinggi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pengukuran kontak dan pengukuran non-kontak. Nah, berikut ini teknologi pemantauan suhu tinggi yang terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran kontak dan non-kontak. Nah, untuk pengukuran kontak itu contohnya sensor termokapel yang terbuat dari logam mahal yang umumnya digunakan untuk jenis penginderaan suhu. Namun, sensor ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya masa pakai yang singkat, ketahanan terhadap korosi yang buruk, akurasi yang rendah, dan rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Kemudian, ada pengukuran non-kontak, contohnya termografi inframerah, di mana memang dirancang khusus untuk menghindari kontak langsung antara peralatan penginderaan dan lingkungan bersuhu tinggi untuk memberikan kinerja penginderaan non-destruktif. Teknologi pemantauan suhu radiasi hanya cocok untuk pengukuran permukaan seperti nyala api ledakan dan tidak dapat mendeteksi suhu bagian dalam struktur perangkat penutup. Selanjutnya yaitu mengenai sensor berbasis serat optik. Dibandingkan dengan teknologi konvensional lainnya, ada beberapa keuntungan dengan menggunakan sensor berbasis serat optik. Di antaranya yaitu biaya yang rendah, kebal terhadap interferensi elektromagnetik, mudah untuk dimultipleks, dan memiliki ukuran yang kompak. Serat optik penginderaan suhu tinggi yang umum digunakan terutama mencakup silika dan MOF. Namun, secara teoritis, suhu maksimum yang dapat dideteksi oleh sensor suhu didasarkan pada bahan serat dan bukan pada mekanisme penginderaannya. Adapun gambar berikut ini mengenai ringkasan berbagai sensor suhu berbasis serat optik yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mikrostruktur fiber, grating fiber, dan konvensional fiber, dan dapat ditinjau dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu memberikan survei singkat tentang struktur mikroserat optik dengan kemajuan teknologi, kemudian mencangkup serat optik konvensional dan penerapannya, kemudian serat berbasis Kissy break, kemudian gambaran singkat tentang prospek dan tantangan masa depan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan keseluruhan dari setiap sensor suhu berbasis optik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai mikrostruktur optical fiber atau MOF. MOF sangat berperan penting dalam berbagai aplikasi penginderaan. MOF terbuat dari satu bahan, biasanya silika, tetapi memiliki lubang udara mikroskopis yang berpola di wilayah selubung. MOF dapat memiliki inti padat, inti berongga, dan struktur lainnya tergantung pada desain. Kemudian didapatkan gambar berupa analisis spektrum optik, di mana cahaya diarahkan menggunakan refleksi internal lengkap pada serat optik biasa. Inti dengan indeks bias lebih besar dari bahan di sekitarnya merupakan tempat terjadinya cladding. Metode yang menggunakan serat berstruktur mikro pada dasarnya berbeda. Serat terbuat dari zat tunggal atau silika, dan pengarahan cahaya dilakukan dengan adanya celah udara di wilayah sekitar inti padat. Tidak seperti serat optik konvensional,
Serat kristal fotonik atau PCF terdiri dari lubang udara kecil yang diberi jarak secara berkala, yang memungkinkan kebebasan desain yang lebih besar dan sifat optik yang unik. Selanjutnya adalah struktur sensor berbasis serat. Metalisasi PCF dapat dilakukan dengan menggunakan stuck and draw atau dengan memompanya menggunakan logam cair ke dalam saluran berongga PVC kaca silika. Gambar ini menunjukkan penampang serat struktur mikro yang ditunjukkan dalam gambar A. Gambar ini menunjukkan bahwa PCF dengan inti germanium yang diapit di antara dua serat mode tunggal untuk membentuk interferometer untuk pengukuran suhu. Gambar 3B menunjukkan set eksperimental untuk deteksi suhu. Salah satu ujung serat dari PCF ini akan dilapisi dengan emas agar dapat bekerja dengan mode refleksi. Perangkat yang diusulkan menunjukkan ketergantungan suhu yang sangat tinggi. Gambar selanjutnya menunjukkan penampang PCF 6 lubang, dan juga skema perangkat penginderaan yang diusulkan yang dilapisi dengan kabel nanoperak dan diisi dengan campuran etanol dan kloroform. Gambar ini menunjukkan bahwa lubang dan udara yang berbeda dilapisi dengan kawat nanoperak dan diisi dengan cairan dengan koefisien termos optik tinggi, campuran etanol dan kloroform sebagai media penginderaan. Kawat nanoperak yang diisi dapat mempertahankan puncak resonansi, dan juga puncak tersebut akan bergerak ketika perubahan suhu menyebabkan perubahan indeks bias campuran. Perubahan suhu dapat diamati dengan memantau pergeseran puncak karena indeks bias campuran yang diisi mendekati indeks bias bahan PCF. Puncak resonansi sangat sensitif terhadap suhu. Di sini terlihat ada gambar A, B, C, dan D. Nah, gambar ini itu merupakan hasil atau indikasi yang menunjukkan dari penjelasan saya tadi. Nah, gambar A ini itu menunjukkan gambar SEM dari serat optik mikrostruktur silika yang didoping dengan YB. Nah, jadi ini adalah gambar mikrostruktur silika yang didoping dengan YB. Bisa kita lihat bahwa gambarnya itu berupa ukuran mikro, di mana ukurannya adalah 50 mikrometer. Kemudian gambar B ini itu merupakan profil indeks bias serat optik mikrostruktur silika yang didoping dengan fabrikasi sepanjang arah yang berbeda. Jadi kita bisa lihat bahwa arahnya itu berbeda, tidak konstan pada satu arah saja. Nah, profil indeks bias ini itu diplotkan pada grafik Y dan X, di mana grafik X itu dia menunjukkan posisi dalam satuan mikrometer. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu menunjukkan refraktif indeksnya. Jadi pada setiap posisi itu nilai refraktif indeksnya akan berbeda-beda. Kemudian untuk gambar C ini itu menunjukkan variasi redaman serat dengan panjang gelombang yang berbeda. Nah, grafik ini itu dibuatkan pada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu menunjukkan panjang gelombang dalam satuan nanometer, kemudian untuk sumbu Y-nya itu menunjukkan atenuasinya dalam satuan desibel per meter. Nah, ini menunjukkan bahwa di setiap panjang gelombang yang berbeda-beda, maka nilai redamannya juga akan berbeda-beda. Kemudian gambar D ini itu merupakan gambar yang menunjukkan spektrum absorpsi dari suatu serat atau spektrum penyerapan dari suatu serat, di mana grafiknya itu diplotkan pada sumbu Y dan sumbu X, di mana sumbu X itu merupakan panjang gelombang dalam satuan nanometer, dan sumbu Y-nya itu adalah absorpsi atau penyerapan
dari seratnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa di setiap panjang gelombang yang berbeda, nilai dari absorpsi atau penyerapannya itu juga akan berbeda. Nah, dari hasil percobaan ini menunjukkan bahwa perangkat penginderaan yang diusulkan itu mencapai maksimum nilai sensitivitas suhu dan sensitivitas suhu relatif, yaitu 0,0023 pada 348 Kelvin dan 0,8% per Kelvin pada suhu 296 Kelvin. Nah, penjelasan selanjutnya itu menunjukkan diagram skematik dari sensor suhu SMH-OV yang diusulkan. Nah, pada gambar A ini itu terlihat bahwa diagram skematiknya terdiri dari multi-mode fiber, thermosensitive liquid, kemudian di sini akan ada perekatnya, lalu di sini adalah penutup dan atau bisa kita katakan sebagai bahan yang terbuat dari kaca. Nah, kemudian untuk gambar bagian B ini menunjukkan penampang dari SMH-OV yang ada pada gambar A yang diisi dengan cairan termosensitif. Nah, setiap warna yang ada pada penampang ini itu menunjukkan indikasi yang berbeda, di mana warna biru itu menunjukkan silika, warna abu-abu menunjukkan Ag, warna hijau menunjukkan low Ri liquid, dan yang kuning itu menunjukkan high Ri liquid. Kemudian ada keuntungan dari penggunaan MOV, yaitu deformasi termoelastis MOV itu dapat secara signifikan lebih kecil daripada serat normal di bawah dampak panas yang sama. Nah, kecepatan pemerataan suhu di MOV ini lebih tinggi daripada serat konvensional. Selanjutnya itu konvensional serat silika. Serat optik seperti serat mode tunggal atau SMF ini merupakan serat yang sering digunakan sebagai sensor untuk memantau berbagai parameter fisik dan kimia seperti suhu, tekanan, dan getaran. Kemudian ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini diagram skema sensor suhu berbasis SNF core offset. Dapat kita lihat terdapat core dan juga cladding. Dan mungkin teman-teman dapat melihat garis tanda panah ini. Garis tanda panah ini merupakan arah dari cahaya. Dan kenapa cahaya ini dapat merambat dari luar core? Terkadang ada sejumlah cahaya yang keluar ini dikarenakan ketidaksempurnaan dalam pembuatan serat atau karena cahaya memasuki serat dengan sudut yang tidak tepat. Kemudian yang kedua ini yaitu sensor suhu dengan struktur serat hibrida PDMS atau silika. Dapat kawan-kawan lihat PDMS ini merupakan polydimethyl siloxane. Ini biasanya polimer silikon yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam sensor suhu berbasis serat optik ini. Kemudian dapat teman-teman lihat inilah merupakan rancangan dari sensor suhu yang akan diterapkan pada serat hibrida. Mungkin teman-teman bertanya, hollow core fiber ini. Hollow core fiber ini adalah jenis serat optik di mana core atau bagian tengah serat adalah rongga atau ruang hampa. Pada rongga ini cahaya merambat melalui rongga ini. Kita ketahui sensor suhu dengan struktur serat hibrida ini bekerja dengan memanfaatkan perubahan dalam transmisi cahaya melalui serat optik yang disebabkan oleh perubahan suhu. Gambar yang ketiga ini merupakan struktural dan gambar fisik chip sensor. CF ini adalah no core fiber. Ini adalah jenis serat optik di mana core atau bagian tengah serat telah dihilangkan. Dalam diagram, NCF ditunjukkan sebagai lapisan tengah antara dua lapisan antara single mode fiber. Gambar yang B ini merupakan chip sensor. Chip sensor ini dapat melihat beberapa titik gelap yang merata di atas led kaca, yang mungkin mewakili area di mana serat optik ditempatkan. Selanjutnya, keuntungan dan keterbatasan serat silika. Keuntungan penggunaan serat optik sebagai sensor ini meliputi ukuran kecil, biaya rendah, daya keluaran tinggi, dan ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik. Namun dapat kita ketahui juga kelemahannya, termasuk kebutuhan akan peralatan fabrikasi yang canggih dan kompleksitas dalam pengukuran pergeseran panjang gelombang yang sangat kecil. Baiklah, selanjutnya serat berbasis kisi. Prinsip penginderaan serat berbasis fiber grating dapat didefinisikan sebagai periode kisi, panjang kisi, dan indeks bias
efektif serat tersebut yang dipengaruhi oleh variasi media sekitarnya. Perubahan lingkungan luar menyebabkan perubahan kondisi resonansi. Akibatnya terjadi variasi panjang gelombang resonansi. Nah, berdasarkan sifat-sifatnya, kisi-kisi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kisi fiberback grating, di mana serat optik dengan grating reflektif periode yang digunakan dalam sensor optik. Yang kedua ada kisi serat jangka panjang atau long period fiber grating, yang memiliki periode grating yang lebih besar daripada fiberback grating biasa, memberikan fitur resonansi tambahan yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi sensor. Yang ketiga ada fiberback grating miring atau tilted atau TFBG, di mana versi dari fiberback grating gratingnya condong memberikan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan suhu atau tegangan. Pemanfaatan graphene oxide atau GO sebagai lapisan penginderaan yang terintegrasi melalui fiberback grating untuk pemantauan tekanan dan suhu secara simultan. Konfigurasi penginderaan didasarkan pada interferometer Fabry-Perot atau FPI, reflektor cahaya dari sensor FPI yang dibuat terdiri dari film graphene tipis yang dilapisi pada sisi ujung FBG, seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana sisi ujung FBG ini dilapisi oleh graphene diagram. Selanjutnya kesimpulan, setiap konfigurasi penginderaan terdiri dari struktur dan bahan penginderaan yang berbeda untuk mencapai sensitivitas tinggi yang terdaftar dan dibahas untuk setiap sensor. Ide dan pendekatan baru untuk meningkatkan kinerja penginderaan perangkat tersebut juga disarankan di bagian prospek masa depan. Penelitian di bidang ini menunjukkan masa depan yang menjanjikan dari sensor suhu berbasis serat optik untuk pemantauan suhu yang akurat dan dapat diandalkan di berbagai lingkungan dan industri.